Zumi Zola ya. Terima kasih teman-teman. Pembebasan bersyarat, kalau bicara tentang pembebasan bersyarat itu adalah hak bersyarat untuk seluruh narapidana yang persyaratan tentunya. Kalau kami mau menyampaikan data bahwa sepanjang tahun 2022 ini sudah 58.054 narapidana dari seluruh Indonesia yang diterbitkan SK bersyaratnya, hak bersyaratnya. Hak bersyarat itu ada pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan Zumi Zola adalah satu dari sekian narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang SK-nya kemarin itu di tanggal 6 September 2022 bersama 22 narapidana tipikor lainnya di bulan September ya. Di bulan September ini juga ada 1.368 narapidana yang mendapatkan hak bersyarat dari seluruh kasus. Semua kasus, ada pembunuhan, ada pencurian ya, ada juga narkotika itu, jadi semuanya. Asalkan syaratnya sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif seperti yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau memang atau persyaratan yang sudah dipenuhi oleh narapidana yang mendapatkan hak bersyarat antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan secara waktu sudah melewati 2/3 masa pidana. Termasuk juga Zumi Zola sudah melewati 2/3 masa pidana. Ya bahkan mungkin kelewat ya, makanya di SK-nya itu tulisannya segera. Berarti sejak tanggal 6 September 2022 status Zumi Zola dan narapidana lain-lain mendapatkan hak bersyarat itu sudah beralih status menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan itu apa? Jadi klien pemasyarakatan ini selanjutnya dia akan mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan, di mana dia mendapatkan bimbingan. Balai Pemasyarakatan yang akan membimbing Zumi Zola adalah dari Bapas Bandung, karena memang penjaminnya domisilinya berada di Bandung. Dan nanti sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola wajib mengikuti bimbingan di Balai Pemasyarakatan Bandung. Jadi kalau bebas murninya Zumi Zola itu di tanggal 12 September 2023. Jadi ditambah 1 tahun ya masa bimbingannya. Dan sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola pasti sudah diinformasikan dan mengetahui harus mengikuti kegiatan pembimbingan dengan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menggugurkan hak bersyaratnya. Antara lain, jangan sampai terjadi adanya lagi tindak pidana. Kalau sampai itu terjadi, maka hak bersyaratnya, pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan sisa pidananya itu dijalankan lagi di dalam lapas. Seperti kami sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat sudah menjalankan 2/3, berarti sepertiganya dijalankan di luar. Jadi ini bukan bebas ya. Kalau namanya bebas murni, Zumi Zola itu bebas murninya di tanggal 12 September 2023 itu bebas murninya. Tapi karena bersyarat, ya Zumi Zola sepertiganya atau sisanya dijalankan di luar. Jadi bukan bebas tidak. Makanya bebas bersyarat dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan. Zumi kan juga maksudnya orang politik, bisakah berpolitik di tahun 2024 nantinya? Oke. Terkait dengan Zumi Zola, kami bacakan kembali putusan pengadilan pada tahun 2018 ya. Adapun pidana tambahan, sekali lagi ini adalah putusan pengadilan, bukan putusan dari pemasyarakatan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola, Zulkifli, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Berarti teman-teman sudah tahu jawaban. Bu, ini kan menjadi berita simpang siur di masyarakat, apalagi karena media sosial media. Itu tahanan korupsi tiba-tiba kok dapat remisi 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan pingkan sampai 4 tahun potongannya gitu katanya. Gimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke masyarakat. Oke, gini. Ini nanyain siapa? Misalkan contoh Zumi Zola ya. Pidananya 6 tahun. Kalau bebas murninya tadi disampaikan itu 12 September 2023. Dia dapat remisi 7 bulan.
Ya, berarti sudah menjalani kalau sekarang ini tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Bebas murni 2023 nanti loh. Jadi ya, dia sudah melewati 2/3. Jadi kami berharap masyarakat bisa meyakini bahwa semua SK pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana tipikor ini sebenarnya sama dengan seluruh narapidana dalam kasus apapun, ya. Tadi kami sudah sampaikan ada 1.300 lebih di bulan September ini saja dari tanggal 1 sampai tanggal 6 yang mendapatkan SK pembebasan bersyarat. Itu macam-macam tadi saya bilang, ada kasus pencurian, ada pembunuhan, ya, ada kasus yang lain-lain, ya, ada narkotika memang yang paling tinggi memang karena isi hunian kita paling tinggi adalah narkotika. Jadi memang syaratnya adalah sudah memenuhi persyaratan menjalani 2/3 masa pidana, tapi yang paling utama adalah berkelakuan baik. Kalau tadi contohnya siapa tadi? Tanya Pinangki. Iya, Oke. Dari 10. Oke, Pinangki itu hukumannya 4 tahun ya. Oke. Saya harus ambil SK-nya dulu karena ini kaitan dengan data. Desi. Sudah mendapatkan remisi 7 bulan 30 hari. Oke, bebas murni setelah potong remisi adalah 15 Desember 2023. 15 Desember 2023. Ini karena PB, jadi yang bersangkutan akan mengikuti bimbingan sampai dengan 15 Desember 2024. Jadi memang sudah dikurangi remisi dan sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Mungkin teman-teman boleh bantu hitung seperti yang tadi kami sampaikan. Artinya sudah menjalani 2/3 masa pidana. Sekali lagi, ini pun sama berlaku pada narapidana yang persyaratan di lapas rutan manapun, ya, dan di kasus apapun. Gitu. Bu, jadi pro kontra nih di masyarakat gimana nih Bu? Kalau tahanan korupsi. Narapidana Mbak, kalau tahanan masih, ya nggak apa-apa, ini edukasi buat teman-teman. Kalau tahanan itu masih persidangan, ya. Kalau sudah putus itu namanya narapidana. Bu, jadi pro kontra nih. Para teman-teman narapidana korupsi nih. Ya, jadi gini, pemberian hak bersyarat ini bagian dari pembinaan. Filosofi pemasyarakatan adalah pembinaan. Kami tidak menghukum kembali, ya. Penghukuman itu ada di tingkat pengadilan, ya, sudah diputus. Ini kan banyak kayak Zumi Zola diputus, salah satu pidana tambahannya dia tidak boleh berpolitik sampai 5 tahun gitu kan. Nah, mohon dipahami bahwa filosofi kami adalah pembinaan, pemasyarakatan adalah pembinaan, mempersiapkan narapidana yang sudah diputus bersalah dengan lama pidananya untuk kembali ke masyarakat, dan ini bagian dari pembinaan, ya, bahwa mereka dipercaya, ya, diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Sekali lagi, pembebasan bersyarat ini bersyarat. Bukan berarti bisa beda dengan bebas murni. Kalau bebas murni, dia bebas keluar dari gerbang lapas, keluar dari gerbang lapas, maka udah nggak ada urusan lagi dia mau ngapain, udah nggak ada sanksi kecuali sanksi pidana yang apabila terjadi sanksi pidana. Kalau ini kan jelas, ya, kalau sampai bimbingan nanti evaluasinya tidak bagus dari pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan, maka PB-nya bisa dicabut dan harus menjalani sisa pidananya lagi. Kalau melakukan tindak pidana baru, maka plus tindak pidana baru. Itu pidana lama ditambah pidana yang baru. Yuk, balik lagi boleh ke Zumi Zola yang ini di lapas dari binaan dari Sukamiskin sendiri. Oke, dari Sukamiskin sendiri kan sudah melakukan kegiatan pembinaan, ya, semaksimal yang bisa dilakukan oleh Sukamiskin, tentunya sesuai dengan profil yang dari Zumi Zola. Kegiatan-kegiatan kita itu ada pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kemandirian itu terkait dengan kepribadian itu terkait dengan spiritualitas, ya, keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemandirian juga ada kegiatan kemandirian di situ, ya. Berkebun pun termasuk dengan pembinaan kemandirian. Dan yang paling penting tidak melakukan pelanggaran dalam waktu tertentu selama menjalani pidananya. Kesehatannya sendiri posisi sakit kalau nggak salah waktu itu ya pas cerita. Kalau kesehatan bukan berarti orang sakit nggak boleh berhak dapat PB gitu ya. Justru bisa jadi pertimbangan kan kalau memang kondisinya lebih baik lebih baik di luar, kenapa tidak gitu kan? Artinya itu tidak menjadi pertimbangan utama.
yang paling utama adalah perilaku, karena kan sekali lagi bahwa filosofi kita kan adalah pembinaan, membuat mereka menjadi lebih baik, kembali ke masyarakat, menyadari kesalahannya, tidak mengulang kembali. Karena kembali ke masyarakat itu akan berdampak kan, kalau dia berkelakuan baik akan sangat positif buat negara kita. Kita berharap kembalinya ke masyarakat saat ini ikut berkontribusi dengan hal yang positif untuk pembangunan negara kita tercinta ini. Tuh lah, kalau ditanya kan pasti kita jawab, kecuali kalau ditanya kita nggak jawab. Gitu. Dari kemarin sudah ngadain temennya baru tahu. Saat bebas itu dijemput keluarga atau gimana? Sendiri atau dari pihak lawyer? Ada infonya nggak, Bu? Iya, kalau itu mungkin dari keluarga atau kerabatnya. Itu berarti pas tanggal kapan, Bu? Pas Tanggal 6 kemarin. Makanya kemarin itu terbit SK-nya yang 23 orang kasus tipikor ya. Langsung dibebaskan karena memang saya nggak bilang dibebaskan, langsung dikeluarkan dari lapas karena PB. Ya, kalau bebas kan bebas murni ya. Ini kan dikeluarkan karena PB. Ya, setelah kita cek SK-nya, dia tulisannya segera. Biasanya kan SK itu ada tulisan tanggal 8 Desember. Tapi ini karena semuanya segera. Makanya saya tadi menyampaikan ini sudah melewati dari 2/3 masa pidananya. Gitu. Cukup, ada lagi?